I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Ervan. Teman-teman, hari ini hari Minggu, liburan ya teman-teman. Saya sambil nyuci. Izinkanlah pagi ini saya akan membagikan tutorial cara melatih otot punggung, otot back menggunakan dua alat, yaitu dumbbell dan juga barbell teman-teman. Di mana barbell ini saya buatan sendiri dan juga dumbbell satu dumbbell saja, yaitu seberat 10 kilo teman-teman. Ya, mudah-mudahan latihan back kita bisa mendekati otot punggungnya Bang Kris Putra. Ya, yang saat ini lagi viral. Ya, alhamdulillah Indonesia sekarang sudah punya 3 wakil mewakili di ajang terbesar dalam dunia bodybuilding atau dunia body contest, yaitu Mr. Olympia, yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Desember apa bulan 11 gitu ya, kayaknya bulan Desember, dimana Indonesia ini sudah menempatkan 3 wakilnya, yaitu Bang Fuad, kemudian Bang Isai Kesek atlet Bali, dan juga yang terakhir adalah Bang Kris Putra. Wah, kita sangat-sangat bangga karena baru sekarang Indonesia mempunyai wakil di Mr. Olympia. Kalau kemarin-kemarinnya kan tahun-tahun adalah diwakili oleh teman-teman senior ya, yang sudah memang punya nama panggung. Nah, dan sekarang ini adalah puncaknya, atlet kita, atlet Indonesia, kebanggaan Indonesia, 3 orang sekaligus langsung mewakili di Mr. Olympia teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melatih otot punggung yang mudah, yang tidak ribet, yang tepat sasaran teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jack, Mas Jack lupa ya. Jadi beliau bertanya, kenapa tipe badan itu sangat berpengaruh ya. Jadi misalkan orang kurus, krempeng, dadanya biasa tetapi perutnya six pack. Sedangkan orang yang gemuk, badannya berotot tetapi kok malah tidak six pack ya, malah perutnya hampir buncit. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Nah, baik, akan saya jawab ya Mas ya. Ini versi saya. Sebenarnya kalau tipe badan, tipe genetik itu memang ada pengaruh sih. Ada pengaruh juga dalam hypertrophy, dalam muscle building ataupun dalam program-program lainnya, memang ada pengaruh. Tetapi menurut saya yang paling mendasar, yang paling berpengaruh ya, adalah pola makan ya. Pola makan. Jadi Om Adrai pernah menyatakan seperti ini. Ini adalah mulut kita, ini adalah sumber kesakitan dan juga sumber kesehatan bagi kita. Bagaimana dikatakan demikian? Karena apa-apa yang kita makan itu juga akan berpengaruh pada aktivitas tubuh, pada program pembentukan massa otot kita ataupun yang sedang lagi diet. Nah, sini akan saya jawab. Ini versi saya ya teman-teman ya. Bukan saya yang klaim yang paling baik, yang paling benar, ataupun perkataannya Mas Irfan itu benar. Tidak, saya sama-sama belajar, saya sama-sama sharing di sini. Mungkin saya ada statement atau pernyataan yang kurang tepat, mohon diluruskan teman-teman ya. Jadi pada dasarnya adalah pola makan yang mempengaruhi. Misalkan ada dalam keluarga, misalkan mohon maaf keluarganya sudah kelebihan berat badan, kemudian anaknya tidak, dan ketika pertama kali lahir sampai dia sudah bisa makan ataupun sampai dia bisa belajar berjalan, tentunya kan dari pola makan dari orang tua ya. Masa terus kita menyalahkan orang tua, menyalahkan genetik? Tidak. Nah, seharusnya ketika si anak sudah pandai, sudah bisa secara fisik, sudah melakukan hal-hal segalanya ya, tentunya dia juga harus paham dengan apa yang sudah dimakan ya. Kenapa ini? Bentar. Mohon maaf teman-teman, videonya kejedah ya. Jadi misalkan sudah paham lah, sudah besar lah ya, kita arahkan pada pembelajaran pola makan yang benar, bahwa makan kalau terlalu berlebihan tentunya efeknya pada kesehatan yang akan masa depan.
tentunya juga akan berefek pada bentuk tubuh. Nah, seharusnya diberi pemahaman seperti itu. Jadi intinya adalah bukan karena tipe genetik ataupun tipe badan ya Mas ya, tetapi karena dari pola makan saja ya. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang sedang program bulking, jangan ikuti saya. Saya nih bulkingnya bulking kotor. Penyajiannya juga dari masakan istri, kebanyakan dari gorengan teman-teman ya. Jarang yang dikukus, jarang. Makanya jangan ikuti. Jadi sampai kapan Mas Irfan itu mau six pack? Saya tidak ngejar six pack teman-teman. Saya ngejar nyaman, bugar, aktivitas dalam menjalani aktivitas tuh saya nyaman. Itu yang saya kejar teman-teman ya. Baik, tidak perlu panjang lebar. Ini sudah 6 menit. Saya akan mempraktekkan cara melatih otot back, dimana di sini kita akan menggunakan teman-teman ya, menggunakan barbel buatan sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Pada dasarnya ketika kita melakukan gerakan otot punggung ini ada kumpulan otot muscle group, dimana otot punggung ini yang saling berkaitan mulai dari lower back, rhomboid, teres mayor, teres minor, otot traps ya, kemudian middle-nya ya, shoulder-nya juga berkaitan di otot punggung. Makanya ketika kita latihan otot punggung, kita fokuskan di mana otot punggung yang kita latih adalah di sini adalah otot lats. Makanya ketika teman-teman pegangannya berpengaruh juga pada grip performa kita ya. Jadi ketika kita pegang barbel ataupun dumbbell ataupun alat free weight, usahakan teman-teman jangan terlalu dicengkram seperti ini ya. Jangan terlalu digenggam, jangan terlalu ditekan ya. Karena kita akan bekerja 2 kali. Stres yang diterima bukan hanya pada otot lats, tapi juga di bagian forearm dan juga grip. Nah, yang nari adalah bukan bicep kita, yaitu lats-nya kita ya. Langsung saja, yuk kita ambil 20. Tuh, biasa saja 2. Nah, kita rasakan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Ini 23 teman-teman. Hadiahnya 20, saya ambil 23. Jadi sebenarnya benar-benar terasa di bagian lats-nya kita. Nah, ini makanya kenapa dalam latihan kita penting yang namanya mind muscle connection ya. Jadi antara pikiran dengan otot kita harus terkoneksi. Seperti itu. Jangan karena apa ya? Karena ada ambisi lah. Wah, saya harus set kedua saya harus pakai beban yang lebih daripada set pertama. Tetapi gerakannya amburadul itu sama saja. Nah, ini adalah kunci teman-teman ya. Ini gerakan pertama, barbell row. Jadi kita adalah melatih di bagian latimus dorsi, di mana gerakan dari seperti ini adalah untuk menebalkan teman-teman, menebalkan di bagian otot punggung kita. Sedangkan kalau untuk melebar, biasanya gerakan dari atas, pull up, kemudian T-bar close grip, pull up, chin up. Nah, itu biasanya untuk melebarkan ya. Mohon maaf misalkan mungkin terbalik nanti pernyataan saya, tapi memang betul sih menurut saya ya. Nah, yang kedua, jadi teman-teman ini bisa dilakukan sebanyak 4 set. Sebanyak 4 set dengan repsnya 20 boleh ya. Saya ambil kursi dulu teman-teman. Nah, kenapa kok pakai kursi teman-teman? Ataupun pakai tumpuan. Jadi ketika teman-teman melakukan dumbbell row, nah ini kita lebih fokusnya di bagian memang benar-benar akan terasa di bagian latimus dorsinya teman-teman. Sama pegangannya juga jangan sampai terlalu digenggam. Jangan sampai terlalu digenggam. Otomatis ketika teman-teman digenggam, maka lebih banyak di stresnya di bagian bicepnya juga akan terasa. Sedangkan kita di sini adalah melatih otot punggung. Ya, oke. Langsung saja nih ya. Mohon maaf saya sambil ngedit sendiri nih ya. Nah, misalkan seperti ini,
Saya kalau biasa megang dumbbell seperti ini, bukan di gripnya di dalam. Jadi ditaruh di luar, disamakan dengan jari yang lain. Seperti ini. Nah, jadi ini loss teman-teman, loss sampai full seperti ini, sampai terbuka di bagian latimus dorsinya di sini. Ya, loss. Kemudian kita tarik. Tidak perlu sampai seperti ini. Ya, tarik sejajar. Nah, ini bagian, pokoknya yang narik di bagian latimus dorsinya teman-teman. Jangan di bagian bicep. Bicep itu hanya sekundari atau penunjang atau otot kedua. Sedangkan otot utamanya yang kita latih adalah otot back atau latimus dorsinya. Jadi full. Jadi benar-benar terasa di bagian sini. Ini yang saya harapkan pada teman-teman ya. Begitupun juga tangan yang kiri sama. Diuros. Tiga. Sepuluh saja teman-teman. Jadi ini adalah gerakan yang menurut saya benar-benar luar biasa. Kita akan bekerja maksimal, optimal di bagian otot punggung kita, di bagian latimus dorsi teman-teman. Cukup 2 gerakan saja nih teman-teman. Saya sudah ngos-ngosan ini ya. Ya, walaupun hanya dengan menggunakan 2 alat, tetapi kalau misalkan teman-teman dilatih setiap hari, bukan setiap hari, setiap sesuai jadwal, konsisten, pola makan juga dipenuhi, dibaguskan lah, dan juga tidur juga berkualitas, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil otot back yang diidam-idamkan. Begitu teman-teman. Gerakan ini teman-teman juga bisa diakhiri dengan gerakan bicep. Fokus untuk melatih otot back. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.